Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar. Baik teman-teman, kita sekarang akan coba buat program dari contoh kasus fisika ya, yang mana kita akan angkat pada materi vektor gaya dan transformasi koordinat gitu. Untuk flowchart-nya itu sudah selesai kita kerjakan. Teman-teman juga bisa lihat di playlist algoritma. Itu akan sesuai ya dengan program yang akan kita buat di sini ya. Dan sejalan dengan yang pada flowchart kemarin, ya ini programnya mempunyai kasus yang sama yang akan kita buatkan, yaitu kita akan menyebelahkan gaya pada koordinat X dan Y. Masing-masing itu ada 4 buah gaya, dan nanti kita akan tentukan resultannya. Ya, tentu di sini kita akan dapat nanti nilai pada vektor gaya pada koordinat kartesian ya. Fxi kemudian ditambah Fyj. Nah, selanjutnya itu belum selesai sampai resultan saja, kita akan mentransformasikan maksudnya dari koordinat kartesius ke koordinat polar, sehingga nanti tentu kita punya nilai F yang besar gaya, kemudian theta itu adalah sudut antara vektor F dan sumbu X pada koordinat polar tersebut. Keluaran yang diharapkan itu adalah adanya nilai dari komponen vektor gaya yang pada koordinat X dan Y ya, dan juga pada komponen dari vektor gaya pada sistem koordinat polar, yaitu F dan theta tadi. Baik, mari kita coba buat programnya. Oke, baik. Yang di awal kita akan membuat itu adalah gaya-gaya pada sumbu X ya. Gaya pada sumbu X. Pada sumbu X. Dan di sini tentu kita punya 4 masukan tadi ya. Teman-teman sudah lihat tadi di flowchart juga ya. Biasanya di soal juga kita mengindeksnya itu adalah fx1 ya. Dan akan saya buat datanya di sini adalah float ya. Atau di sini kita buat masukkan gaya pertama pada sumbu X itu ya. Sama dengan ini mohon izin saya akan mengcopy ini saja ya biar kerja kita lebih cepat gitu ya. Saya punya 4 tadi ya. Saya punya 4, berarti saya akan ganti aja ini 2. Kemudian ini 2, kemudian ini 4, kemudian ini 3 ya. Karena kita masih belajar konsep yang sederhana, ya kita membuat masukannya bisa seperti ini saja dulu ya. Kalau seandainya teman-teman udah expert nanti ada cara yang bisa lebih cepat ya. Karena ini baru basic ya. Jadi kedua, kemudian ketiga, kemudian ini keempat. That's it ya. Saya akan sedikit rapikan ini agar dia lebih sejajar. Oke, ini gaya-gaya pada sumbu X. Kemudian kita akan masukkan juga gaya-gaya pada sumbu Y. Ya, copy lagi deh. Nah, main cepat aja. Di sini kan kita nulis sama ya, kecuali ini notasinya adalah Y ya. Ini juga Y, juga Y, juga Y, dan ini juga Y. Sama semuanya di sini. Oke. Sudah ya. Lalu kita akan tentukan resultannya. Saya punya fx sama dengan ya, itu adalah f x1 kemudian ditambah fx2 kemudian ditambah fx3 kemudian ditambah fx4. Nah, gini ya resultannya. Kemudian untuk fx juga seperti itu. Oke, jadi kita buat seperti ini ya. Nah, berarti ini fy saya buat seperti ini. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Sudah, kita kalau mau melihat bagaimana keluarannya, kita bisa print di sini. Print. Tadi kan diminta ya. Print, maka hasil resultan gaya. Resultan gaya pada sumbu X sama dengan gitu ya. Nanti tentu kita masukkan di sini nilai fx-nya, fx. Gitu aja. Setelah itu kita juga diminta untuk mengetahui keluaran pada fy. Ini fy-nya. Sudah.
Sudah selesai pada tahap penentuan resultan, ya. Sekarang kita masuk kepada tahapan konversi, ya kan? Di sini kita akan melakukan konversi, transformasi maksud saya ya. Transformasi, ya. Atau kita rubah dari kondisi gitu ya, koordinat kartesian ke koordinat polar. Sudah. Maka kita diminta mencari nilai f, ya. F di sini tentu adalah fx kuadrat ya. Ingat kalau kuadrat berarti kita punya seperti ini notasi pada 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 aritmatika ya. Nah, pada aritmatika berarti ini adalah FY yang juga dikuadratkan. Oke, yang juga dikuadratkan. Nah, ingat ya, kita akar fx kuadrat kemudian ditambah FY kuadrat. Otomatis di sini kita bisa buat dia pangkat 0,5. That's it. Itu sudah punya nilai f kita di sana. Langkah kita selanjutnya, kita ingin mencari sudut. Ya kan? Kita ingin mencari sudut. Asal sudut kita dari mana? Kalau teman-teman ingat, kalau kita punya dua buah gaya pada sumbu X dan Y gitu ya, kita punya arcus tan, gitu ya. Jadi kita punya arcus tan karena dia dalam program Python tidak dia menggunakan sudut itu satunya adalah radian ya, maka saya bisa buat di sini ya. Nah di sini mat. Nah jangan lupa di atas kita harus import mat dulu. Import mat ya, kalau lupa bisa lihat lagi video saya sebelumnya tentang trigonometri ya. Import mat di sini maka dia akan on nih ya. Kalau saya buat mat mat.arcustan gitu. Gini ya, dari apa? Dari FY per Fx gitu. Sudah, ini kan baru dalam kondisi radian, kita kan ingin derajat nanti ya. Nah kalau saya mau derajatnya gimana ya, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan apa yang disediakan oleh Python ya, atau menggunakan konsep nih contohnya ya, kita bisa gunakan degree di sini ya, net degree dari radian yang ada di atas gitu ya, atau kita bisa menggunakan 180 dikali radian yang ini gitu ya, dibagi dengan pi, itu sama saja ya. Kalau udah paham konsep awalnya itu nggak masalah lanjut ke sini, tapi kalau belum akan lebih baik kalau menggunakan itu terlebih dahulu gitu ya. Itu adalah rumusan dasar cara kita mengkonversi dari radian ke derajat ataupun sebaliknya. Sudah deh, sekarang kita bisa buat di sini ya. Kita bisa buat besar gaya pada koordinat polar sama dengan gitu ya. Nah, kita bisa buat F di sini. Sebentar. Ini di sebelahnya. Sing gitu satu ya. Kemudian F ini. Kalau teman-teman ingin buat 1 Newton, buat di sini. Newton gitu. Ya, gampang ya. Lalu, berikutnya kita mau sudutnya. Nah, print saya buat di sini sudut polar aja langsung ya. Sudut polar sama dengan ya sudah, tadi kita buat sudutnya itu dengan derajat gini. Derajat. Oke, ya. Nah, jadi buat contohnya derajat oke ya, buat derajat di sini. Derajat. Ya. Yang ini tadi kalau mau buat satuannya Newton juga bisa. Kita buat di sini Newton. N juga nggak apa-apa ya. Saya buat Newton aja. Newton. Di sini juga sama, kita buat dia Newton di sini. Sebentar. Sudah, tinggal kita uji saja program kita ini. Oke, ini kita coba running ya. Saya masukkan nilainya 0,25 ya. Nah, yang kedua 0,25 juga. Oke, sama ya. Saya buat sama aja. Baik, teman-teman, ini adalah maka hasil resultan gaya pada ini sumbu X di bawah sumbu Y ya. Besar gaya pada koordinat polar. Nah, ini dia ya hasilnya. Kita bisa round ya, kita bisa round sebentar. Round itu maksudnya kita membulatkan ya, berapa desimal yang kita inginkan di belakang koma ya. Teman-teman kalau belum melihat video itu bisa balik lagi ke video saya di atas, bagaimana kita mengatur desimalnya di belakang koma ya, berapa digit di belakang koma. Saya buat round 0,3, berarti ini ada 3 digit di belakang koma. Kita coba running. Oke,
Ini dia. Sebentar, saya tadi ada yang keliru di sini ya. Dia berarti ini sumbu Y. Oke, kita coba running ya. Baik, yang pertama sumbu X ya. Saya masukkan nilainya saja. Ya, kalau nanti kita uji efek FD-nya 1, gitu ya. Kita arkuskan nilainya, ya kita dapat sudutnya. Oke, ini 1 Newton. Nih, ini dia ya yang sudah kita roundkan tadi. 1,414 Newton. Ya, jadi ini berarti dari 1 tambah 1 akarnya segini gitu. Sudut polar kita 45 derajat. Benar ya? Kalau kita lihat dari arkus Fx per Fy, dapat nilainya benar. Itu adalah 45 derajat. Gitu ya. Jadi gini ya teman-teman, untuk membuat code programnya cukup sederhana. Ini masih dalam tahap ya input, kemudian bagaimana kita menggunakan literal yang ya ini input ya. Kalau kita ingin memasukkan data kita float, mesti kita buat float di sini. Kalau integer, ada integer di sini. Gitu. Kalau kita nggak dua-duanya, berarti kita memasukkan tipe data kita itu adalah string gitu ya. Jadi buat yang terkelompok sehingga kita bisa melihat program kita itu dengan ya enak gitu, asik gitu ya. Gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin membulatkan hasil, teman-teman bisa menggunakan round seperti ini. Kalau ingin 2 angka belakang koma, ya tinggal diganti 2 saja di sini gitu ya. Dan kalau ingin menggunakan rumusan dari derajat ke konversi seperti ini ya pahami dulu bahwasanya kalau kita butuh konversi daripada yang kita punya radian, lalu kita ingin mendapatkan nilainya derajat, itu bagaimana ya? Ikuti video saya pada trigonometri ya. Nah, itu cukup jelas dijelaskan semuanya secara detail bagaimana sistem konversi satuan sudut tersebut. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman ingin mengikuti semua playlist Python dan juga algoritma, silakan subscribe saja. Dan mungkin akan lebih mudah untuk menemukan update-update video yang saya buat gitu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.